Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segar bugar ceria. Kami di sini mahasiswa PPG calon guru bersama saya Ismail Hasan Nasution, teman saya Nada Zahra Maria, dan satu lagi Aceh Muhammad Sardin bersama guru kamu kami Pak Mimi. Maaf Pak, di sini kami ingin melakukan tugas perkuliahan, yaitu dalam mata kuliahnya perancangan dan pengembangan kurikulum. Yaitu di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama langsung saja Pak. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran Bapak pada pembelajaran PJOK ini? Kalau sekarang ini sebelum sampai ke tujuan pembelajaran itu, kita dari CP dulu. Nah, CP itu capaian pembelajaran, kemudian kita susun tujuan pembelajarannya. Misalkan Bapak mau mengajar kebugaran jasmani, nah, kita bikin tujuan pembelajarannya itu dengan peserta didik dengan berdiskusi atau dengan melakukan praktek. Peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan, menganalisis, kemudian aktivitas kebugaran jasmani kesehatan, itu tujuannya. Nah, setelah jadi tujuan, kita susun lagi tujuan-tujuan itu yang kita udah tujuan-tujuan disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau tujuan kita ambillah salah satu tujuannya kita dalam melaksanakan kebugaran jasmani. Ya, berarti kita mengambil dari CP, kemudian diambil tujuan pembelajarannya. Misalkan peserta didik dapat mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dengan benar. Berarti kalau CP itu sudah konkret ya Pak, bisa dibuat. CP itu kalau zaman dulu kurikulum 13 masih silabus. Ya. Nah, kemudian kita dikasih kebebasan untuk menyusun tujuan. Nah, tujuan itu kan belum menentukan nih akan mau diajarinya. Kita disusun jadi ATP alur tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara mengubah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk jelas. Nah, ini tantangan kita sebagai guru. Jadi setelah kita tersusun tujuannya untuk anak bisa melakukan latihan kebugaran jasmani atau mempraktekkan kebugaran jasmani. Nah, langkah-langkah supaya anak itu bisa melakukan unjuk kerja yang sesuai dengan harapan, dengan tujuan yang kita susun. Ya, pertama kita harus jelas memberikan kepada anak itu, disampaikan tujuan pembelajarannya, bahwa tujuan pembelajaran sekarang itu kalian kebugaran jasmani, diharapkan kalian bisa melakukan gerakan atau latihan kebugaran jasmani. Kemudian ketepatan dan kelengkapan kita dalam mengajar supaya anak itu termotivasi keluar kemampuan kinerja yang terbaiknya. Misalkan kalau kita suruh push up, ya jangan juga anak disuruh push upnya di tanah, di lantai gitu. Kita kelengkapannya, kita misalkan bawa atlas atau bawa alat, atau kita diadus atau dimodifikasi. Jadi anak itu lebih beda menunjukkan kinerjanya dibanding kalau kita suruh dia latihan tapi tanpa ada perlengkapan yang tepat. Nah, kemudian untuk supaya anak itu dia dapat memperlihatkan kinerja atau ide-ide terbaiknya, yang pertama kita dengan penilaian otentik. Jadi anak penilaian otentik itu yang otentik hari itu, gitu. Kemudian diberikan reward. Apresiasi kalau anak melakukannya dengan benar. Kita di kebugaran jasmani untuk latihan otot tangan, push up, gerak aja benar seperti ini. Itu kita langkah-langkahnya, pasti anak itu akan terus termotivasi. Gak harus kita gurunya yang memberikan contoh. Kalau untuk reward itu Pak, kita bisa memberikannya contohnya seperti apa tuh Pak? Nah, kita kadang-kadang di olahraga itu, kalau yang sekarang jangan ada hukuman,
atau reward. Nah, reward itu tidak hanya kita memberikan sesuatu, tapi dengan kata-kata motivasi gitu. Kita misalkan, oh bagus sekali, kamu belajar sebelumnya di mana? Oh itu mantap, kamu pusatnya seperti itu gitu. Atau misalkan, oh itu setup yang bagus gitu, kamu belajarnya di mana? Berarti merupakan reward juga. Ya. Berarti reward itu bukan hanya tentang benda atau nilai. Dengan ucapan kita memotivasi anak juga itu sudah merupakan reward organisasi. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa atau kemampuan yang benar-benar pas di atas ya, puncaknya ya kalau peak. Lanjut kalau itu peak performanya ya. Iya betul. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide yang penting tersebut. Nah, jadi bisa kita juga memberikan kepada motivasi ke anak itu supaya dia menampilkan kalau di olahraga mau, kalau di kesenian produk bisa dapat terjadi dengan baik, memberikan pertunjukan dengan baik. Kalau kita di olahraga, anak itu kalau misalkan di kebugaran jasmani bisa melakukan latihan yang benar. Kalau misalkan kita sepak bola bisa melakukan teknik-teknik yang benar, itu sudah menunjukkan kemampuan yang terbaik. Jadi yang pertama kita menerapkan pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif itu gimana? Ya, yang dipentingkannya itu siswanya yang aktif, bukannya gurunya yang aktif. Gitu. Kemudian yang kedua berlatih secara konsisten. Ya, bagaimana kita ke anak itu memberitahu bahwa kalau di olahraga itu gerak tidak bisa apa namanya dengan pelajaran yang oke lanjut. Mungkin dari saya Pak pertanyaan jadi bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Nah jadi siswa itu kan sudah menunjukkan produknya, menunjukkan hasilnya. Kalau kita di olahraga udah menunjukkan kemampuannya gitu. Kemudian bagaimana dengan umpan balik. Nah sebelum kita ke umpan balik, kita yang pekerjaan rumah tadi. Jadi kita anak itu memberikan kemampuan yang terbaik, kemudian bagaimana kita memberikan tugas setelah anak itu menunjukkan. Nah kita bikin tugas rumah. Jadi kalau kita misalkan ngelatih kebugaran, nah kalau kebugaran di sekolah itu kan kita hanya mengajarkan tuh gerakan pusat tuh begini 1 menit, gerakan seta begini 1 menit. Nah kelanjutannya supaya dia melaksanakan latihan kebugarannya ya di rumah. Kita dengan memberikan pekerjaan rumah, dengan memberikan LKPD gitu. Jadi ada lembar kerjanya yang harus dia kerjakan di rumah. Misalkan melakukan push up 1 menit, kalau waktu kita aja tuh berapa kali. Nah kalau dilatihnya di rumah, dia setelah nanti kita kembali lagi ke sekolah, dia sudah bisa melakukan berapa kali gitu. Lebih banyak ya. Kalau itu kan tadi LKPD Pak ya. Kalau mungkin bisa juga ditambah dokumentasi kali-kali. Bisa dokumentasi. Kayak video. Bisa dengan video, bisa dengan ya jadi lembar kerjanya dia ngisi lembar kerja yang setelah kita susun, kemudian bisa juga dia dengan memvideokan ngasih videonya. Ya. Terus yang pertanyaan dari Pak Aceng tadi yang umpan balik, nah kegunaannya tuh untuk umpan balik buat kita sebagai guru, siapa yang siswa itu melakukan latihan, siapa siswa itu yang melakukan kemampuannya yang dengan benar yang kita tugaskan tadi, yaitu dengan umpan baliknya kita mengakui kerjaan siswa. Walaupun kita ditugaskan anak itu melaksanakannya di rumah, tapi kita tuh jangan skeptis. Oh bener gak itu kamu melakukannya di rumah atau melakukannya sama orang tua? Nah, ya gitu. Jadi kita akui aja dulu. Oh bagus kamu melakukannya. Gimana cara melakukannya kamu di
gini Pak, saya melakukannya di rumah tapi dibimbing dengan kakak saya bisa gitu. Jadi yang pertama ya usaha siswanya kita akui dulu gitu, jangan belum apa-apa dia ngasih laporannya ke kita, RAPD-nya kita udah skeptis duluan. Nah itu motivasinya akan turun lagi ya. Kemudian nah setelah itu baru kita menunjukkan letak masalahnya. Kalau misalkan bagus ya berarti kita tunjukkan apresiasi ke dia bahwa kamu gerakannya bagus, kemudian intensitasnya udah bagus. Nah kalau yang kurang, letak masalahnya gini, kamu latihan push up itu kalau mau lihat di video ya, kamu mungkin kurang gerakan kaki itu nggak lurus, nggak rapat seperti itu. Jadi letak masalahnya kita yang menunjukkan siswa pas saat dia menunjukkan. Jadi umpan balik dari kita seperti itu. Ya, betul banget ya. Jadi mungkin pengalaman dulu ya Pak. Jadi ketika sekolah dikasih apresiasi dari guru, kita itu merasa senang. Nah, coba kalau dia udah melakukan, udah susah-susah, udah bikin video, malah bisa. Wah, kita kamu kurang salah itu video. Ya, benar. Selanjutnya yaitu Pak, bagaimana caranya agar peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian tersebut Pak. Bagaimana caranya untuk kita penilaian peserta didik tersebut? Membimbingnya gitu. Iya betul. Ya, cara membimbingnya gitu kita jangan sampai lepas gitu. Jadi bisa kita ke siswa itu karena kita ini pendekatannya berbasis proyek, kebugaran ini karena dibawa di rumah, belajaran ini nanti produk akhirnya itu anak itu bisa melakukan latihan-latihan kebugaran yang sesuai dengan ini tujuan kesehatan gitu. Nah, bisa anak itu diberikan jurnal dari mulai saat melakukan pertama, misalkan tes awalnya dia melakukan push up itu hanya bisa melakukan 1 menit itu hanya 5 kali. Nah, terus pas begitu hari keduanya dia melakukan bisa masih 5 kali, hari ketiga sudah bisa 6 gitu. Nah, kita memberikan jurnal untuk pencapaian anak itu sendiri. Kemudian yang kedua mengisi kuesioner atau survei yang kerennya mah isian, tapi yang isinya teh orang tuanya bisa. Kemudian jadi pomnya dia yang kerjakan, orang lain yang ngitung. Misalnya kamu pusat 1 menit, kalau dia ngitung sendiri lu nggak bisa. Nah kuesionernya kasih ke yang lain, pusatnya 1 menit buat 10, sit up buat 12. Nah, seperti itu untuk meminta siswa supaya konsisten gitu. Nah, tadi kan melalui kognitif ya Pak atau psikomotornya. Kalau misalkan dari afektifnya Pak, kita bisa menilai peserta didik ini bagaimana, terus mengevaluasinya, membimbingnya seperti apa sih Pak? Nah, kalau kita melihat dari sikapnya, nah bisa dari pembimbing kita saat pembelajaran. Nah, kedua bisa dari produk juga. Kan waktu kita bisa melihat waktu tes awal misalkan anak itu melaksanakannya bukan tes awal, maksudnya waktu dia bikin jurnal yang pertama dia melakukan pusatnya kuat 10. Nah supaya dia jujur apa enggaknya kan pasti ada peningkatan tuh. Nah, jadi tidak ngarang-ngarang. Pas begitu hari-hari berikutnya 20 kan kita yang tahu nggak mungkin latihan cuma seminggu, yang pertama 10, minggu berikutnya jadi buat 20 gitu. Nah itu bisa melatih kejujurannya dari situ, pemimpinnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ada pertanyaan ini, bagaimana cara Bapak mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, kita itu dalam mengajar itu yang menjadi patokan itu emang tujuannya, tujuan pembelajarannya. Baik mau kita buat asesmen itu mengacunya ke tujuan. Kemudian untuk umpan balik kita ngacunya ke tujuan. Nah, supaya kita memberikan maksudnya di situ mungkin gaya belajar kita itu konsisten untuk mengarah ke tujuan itu bagaimana caranya
kita kalau di PJOK itu ada pendekatan, ada metode, ada gaya. Nah, kalau di metode pembelajaran PJOK itu ada yang disebut dengan pendidikan gerak. Nah, pendidikan gerak itu hanya kita menyampaikan, kita mengajar itu yang penting anaknya itu gerak, kayak gerak manipulatif, gerak lokomotor, non lokomotor. Nah, itu yang tujuannya itu mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, model pendidikan kebugaran. Jadi kita mau ngajar bola voli, mau ngajar sepak bola, mau ngajar mata apa cabang olahraga yang lain, tujuannya atau modelnya tujuannya untuk kebugaran. Yang penting mah anak itu bugar gitu. Jadi hanya kita main bola, yang penting tujuannya bugar. Yang kedua, sport education model. Jadi model olahraga pendidikan. Nah, biasanya yang kita kembangkan itu model olahraga pendidikan. Nah, gayanya kita bisa disesuaikan dengan materinya. Kita kalau misalkan kebugaran jasmani, kita menggunakan gaya belajar apa gitu, dari salah satu gaya belajar, misalkan gaya belajar apa, komando, latihan, timbal balik misalkan. Jadi ya konsisten. Kalau misalkan gaya belajar ini nggak sesuai, ganti gaya belajar yang lain supaya kita mengarahnya bukan ke gayanya tapi ke tujuan belajarnya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana mengatur dan menguruskan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Ya untuk menguruskannya itu ya seperti tadi, kita udah menentukan modelnya, menentukan pendekatannya. Nah, teknik kita supaya anak itu bisa melakukan semua, ya bisa kita dari yang mudah ke yang susah. Misalkan kalau kita ngajar sepak bola, jadi yang tekniknya jangan yang susah-susah. Kemudian kalau ngajar senam, ya dari yang gampang-gampang dulu baru ke yang susah, atau tahapan-tahapannya dari yang mudah ke yang susah. Oh, baik Pak, tadi kan dari tahapan yang mudah ke yang susah ya Pak ya. Untuk itu apakah efektivitas dan keterlibatannya peserta didik itu benar-benar baik apa gimana Pak? Nah, dalam satu rangkaian pembelajaran tetap fokusnya ke tujuan. Nah, kita bisa berhenti mengganti gaya pembelajaran gitu. Ternyata dengan gaya komando, gaya komando nggak cocok nih, itu ya anaknya sarian, anaknya nggak ini, ya kita gantilah dengan timbal balik atau dengan gaya yang lain. Tapi tetap kita ke tujuannya itu, walaupun kita udah merancang di RPP itu udah dirancang tentunya gaya belajarnya komando misalkan, tapi ya kita lihat situasionalnya. Kalau misalnya kita ngajar renang atau ngajar senam lantai misalkan, ya harus pakai komando. Kalau kita biarkan tidak pakai komando, ya bahaya juga. Jadi kita sesuaikan supaya anak itu terlibat semua. Itu pandai-pandainya kita, jadi menggunakan teknik dan gaya belajar itu sendiri. ya, mungkin dari kami mahasiswa PPG calon guru, pertanyaannya sampai di situ saja Pak. Terima kasih Pak Mimin Suherman SPD sudah menjadi narasumber. Ya kita mah sharing karena Bapak udah jadi guru duluan. Kalian calon guru yang harus sering-sering sharing seperti ini. Jadi bukan hanya formalitas podcast seperti ini atau tugas kuliah seperti ini, harus banyak sharing gitu, dengan teman sejawat, dengan yang lagi, dengan senior gitu. Jadi untuk peningkatan kompetensi kita gitu. Ya, ini Pak, terakhir ya, Satu kata Pak, kata-kata untuk kita Pak, untuk mahasiswa PPG calon guru Pak.
Bagaimana untuk satu kata apa satu kalimat? Jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena guru itu kalau udah berhenti belajar ya bukan guru. Jadi kita harus di atas siswa. Siswa udah sampai kemana, gurunya nggak mau belajar ya bisa. Jadi kita harus atau jangan berhenti untuk belajar. Ya, terima kasih Pak Mimin. Oke, kata-kata dari Pak Mimin, jangan pernah Berhenti belajar. Life education. Yuk kita berikan salam terakhir. Yuk salam segala buka ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.